Oke. Nah, baik, rekan-rekan seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Ardiansyah. Saya lihat beberapa peserta di sini adalah rekan-rekan saya, jadi sudah tidak asing lagi. Biasanya teman-teman ini memanggil saya Sasa gitu, bahkan mungkin mereka baru tahu nama asli saya sekarang gitu, Ardiansyah Rahmat Akbar. Tapi teman-teman di sini boleh panggil saya Sasa ya. Saya praktisi di dunia bisnis dan branding, kurang lebih 15 tahun menangani beragam klien gitu. Dan hari ini saya akan sharing dengan teman-teman tentang bagaimana kita berbisnis di era yang katanya chaos gitu ya, banyak perang harga dan segala macamnya. Tapi sebelumnya eh, kalau tadi sudah sempat sih ketahuan gitu ya, ada yang paling jauh tadi di chat menjawab Kalimantan Selatan nih. Ada yang lebih jauh dari Kalimantan Selatan yang hadir hari ini? Tadi yang dari Kalimantan Selatan siapa ya? Dari Mojokerto, Banyak Malang, Kalimantan Selatan, Mas Ahmad Saugi. Wah, mana nih beliaunya nih? Saya ingin kenalan nih, jauh nih. Mas Ahmad Saugi. Oh, mungkin lagi ngopi nih. Oke, nah baik teman-teman. Jadi tanpa berpanjang lagi, kita akan mulai sharing kita. Anggap saya adalah pemantik diskusi untuk malam ini. Nanti kita akan berdiskusi lebih panjang di sesi tanya jawab. Tapi jika teman-teman ada pertanyaan selama sesi pemantik diskusi yang saya sampaikan, silakan di chat, dituliskan di kolom chat supaya tidak terlupa nanti ya. Baik. Nah, rekan-rekan tadi temanya hari ini adalah perang harga. Sebetulnya perang harga itu apa sih? Perang harga itu kondisi pasar yang sangat rapat gitu ya. Pemainnya banyak dan di sini kita sering melakukan upaya berkompetisi itu dengan cara ancur-ancuran harga. Nah, itu yang disebut dengan posisi perang harga. Jadi kalau mahal-mahalan harga itu bukan perang harga gitu ya. Jadi yang dimaksud perang harga ini kondisi di mana para pelaku bisnis antara satu dengan yang lain, terutama yang menawarkan hal yang sama, itu melakukan pola menawarkan dengan harga terendah. Nah, ini kan kadang membingungkan. Di satu sisi, apakah kita harus mengikuti atau kalau kita mengikuti tapi nggak paham ilmunya ya akan hancur gitu ya. Maksudnya kita bisa-bisa menjual produk kita di bawah harga pokok penjualan HPP. Akhirnya kerja bakti dong, nggak dapat margin. Nah, kalaupun misalkan marginnya tipis, apakah kita mau terus-terusan seperti itu berada di pasar yang memberikan margin tipis karena secara jangka panjang itu juga tidak baik gitu bagi sebuah bisnis. Nah, kenapa perang harga ini terjadi? Itu karena kita berada dalam istilah bisnis itu mungkin teman-teman sering dengar namanya red ocean. Red ocean ini adalah lautan bisnis ya. Kenapa dikatakan merah? Karena berdarah-darah ketika kita berbisnis di sini. Kita melakukan banyak yang dilakukan oleh atau kita menjual produk atau jasa yang juga dijual oleh banyak pesaing kita. Sementara pasarnya ya segitu-segitu aja. Memang luas, tapi pemainnya banyak. Sehingga untuk bersaing di situ adalah berdarah-darah. Nah, ini perlu perlu kita pahami dulu. Apakah kita memang di pasar itu? Nah, kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan adalah bagaimana kemudian kita bisa beralih kepada blue ocean, kondisi yang lebih tenang, kondisi yang lebih tidak banyak pesaing, tapi demand-nya juga cukup tinggi gitu ya. Tidak semudah menyeberang dari red ocean ke blue ocean. Nah, misalkan nih realnya, kalau kita buka Gojek, kita mau pesan GoFood gitu ya. Di seluruh Indonesia yang sudah saya alami pergi kemanapun, ketika saya buka GoFood, yang ditawarkan number one food-nya ya, yang seluruh Indonesia ada itu adalah ayam geprek.
Gitu. Jadi kalau kita tulis ayam geprek itu, wah, dalam tidak usah satu kota, satu area di dekat kita berada ya, radius near me gitu ya, kalau fitur di Gojek itu muncul penjual ayam geprek itu begitu banyak gitu. Dan pastinya kita akan memilih yang paling murah, paling enak gitu. Ya, itu manusiawi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pelaku ayam geprek, berarti mereka ini berada di red ocean gitu ya. Di mana saingan mereka hanya dalam lingkup misalkan near me itu radius 5 kilometer. Itu bisa ditemukan lebih dari 5 pelaku yang sama menjual produk yang sama. Sehingga perlu dilakukan strategi-strategi tertentu untuk kita bisa lebih unggul dibandingkan kompetitor kita. Kalau tetap maunya ayam geprek. Karena ayam geprek itu adalah produk red ocean. Gampangannya seperti itu. Nah, apa sih ruginya kalau kita nurutin perang harga yang istilahnya ancur-ancuran harga itu? Yang pasti karena kita ngikutin, kita berupaya menjual produk kita lebih rendah dibandingkan harga pesaing, maka secara logis kita tidak akan bisa mengambil profit margin yang cukup tebal gitu. Pasti profit margin yang diambil sangat tipis gitu. Nah, harus dikonversi, harus dikonversi. Tapi kalau tidak bisa mengkonversi itu, maka ini menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan bahwa keuntungan itu tidak bisa didapat dengan baik. Nah, mau bertahan sampai berapa lama? Apakah bikin bisnis ini hanya untuk status atau cari laba? Itu ada dua bisnis memang ya, ada yang untuk status, untuk ada cari laba. Kalau cari laba, kondisi perang harga ini nggak bagus. Yang kedua, eh, walaupun misalnya nih, produk teman-teman ini enak gitu ya, kalau kita bicara kuliner, jasa yang disediakan teman-teman, misalkan teman-teman buka barbershop gitu, tekniknya keren gitu. Tapi karena dijual dengan murah, maka persepsi umum yang ada di pasar adalah yang murah itu pasti nggak bagus. Murah kok minta bagus, kan gitu ya. Kan sering kita ngomong gitu, udah murah kok minta bagus. Nah, citra ini akan menempel kepada bisnis teman-teman, baik itu produk ataupun jasa. Dan ini tidak akan bagus ketika kita ingin naik kelas. Itu effortnya luar biasa, rekan-rekan. Ketika citra ini sudah menempel dengan cukup kuat di bisnis rekan-rekan. Kenapa? Karena nurutin jual murah itu tadi. Kenapa? Karena secara psikologis orang itu pasti akan tertancap di benaknya sesuatu yang dijual murah itu nggak akan bagus. Wong belinya murah kok minta awet gitu. Wong belinya murah kok minta enak. Kan selalu kayak gitu. Nah, jadi ini kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga, dikonversi dengan lingkungan bisnis. Berarti lingkungan bisnis ini kan red ocean banget. Dan red ocean itu bisnisnya nggak stabil gitu. Nah, biasanya akhirnya kita sering dengar musiman gitu ya. Mungkin saat ini lagi banyak yang jual dulu kita mulai dari dulu. Dulu sempat boba gitu ya. Boba-boba itu banyak sekali, murah-murah harga dengan berbagai merek dan segala macam, tapi kemudian menurun. Walaupun tetap ada produknya saat ini tapi tidak semasif dulu gitu kan. Es Milo gitu, es coklat Milo gitu. Dulu booming, kemudian mulai menghilang. Walaupun masih ada satu dua yang tetap berbisnis di produk itu. Nah, ini kondisi yang akan terjadi pada lingkungan-lingkungan yang menerapkan perang harga di dalamnya. Berarti sifatnya adalah musiman. Nah, sekarang kembali kepada teman-teman. Ini bisnis memang teman-teman ada yang mungkin konsentrasinya pada bisnis musiman nih. Lagi musim teh jumbo 3 ribuan, ikut semua. Teh jumbo selesai, apa namanya, selesai euforianya, nanti muncul produk baru, ganti produk baru. It's okay gitu ya. Dan dan itu juga nggak apa-apa gitu. Itu juga juga sebuah pola bisnis gitu. Tapi selalu seperti itu, tidak stabil, tidak akan bisa bertahan dengan waktu yang cukup panjang. Oke. Nah, lalu kuncinya adalah menentukan apa pola bisnis kita sehingga kita bisa memilih
strategi penetapan harga yang tepat bagi produk kita. Nah, ada 5 faktor yang penting harus dipahami dulu oleh rekan-rekan ketika ingin mengaplikasikan strategi penetapan harga seperti apa yang tepat untuk bisnis saya. Yang pertama adalah biaya produksi. Jadi bagaimana teman-teman dengan sangat detail, dengan sangat teliti bisa menghitung dan menghasilkan HPP, harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan ini tidak hanya menghitung biaya-biaya yang sifatnya bahan baku, tapi ada biaya proses, ada biaya promosi dan sebagainya itu sudah masuk. Jadi saya sering bertemu dengan teman-teman terutama local brand gitu ya, yang skalanya masih kecil. Ya, saya nggak menyebut UKM karena saya agak ini dengan kata-kata UKM itu. Jadi saya lebih suka local brand walaupun skalanya kecil atau besar. Local brand yang skalanya kecil karena tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana menghitung HPP, hanya melihat harga pasaran, kemudian dia develop sebuah produk atau sebuah jasa, lalu dilempar ke pasar, dan ketika akhirnya dia mengakses pengetahuan tentang menghitung HPP, baru sadar, padahal tuh bisnis sudah jalan 5 tahun atau 2 tahun gitu ya, dengan lugunya mereka berkata begini, berarti ternyata selama ini saya jualan itu rugi ya. Itu setelah mereka tahu bagaimana cara menghitung HPP yang benar gitu. Nah, ini penting bagi teman-teman. Jadi bagaimana menghitung HPP sehingga bisa tahu HPP produknya berapa. Tapi kesalahan umum menghitung HPP itu umumnya adalah karena yang dihitung hanya yang bersifat fisik. Yang bersifat proses, yang tidak bersifat fisik itu tidak dihargai. Ngulek sambelnya gitu ya. Kemudian belanja ke pasarnya, transportasi distribusinya gitu. Nah, ini sebetulnya itu menjadi elemen-elemen yang harus dihitung untuk menentukan sebuah harga pokok penjualan. Nah, yang kedua adalah permintaan pasar. Ini hukum ekonomi gitu ya. Semakin banyak yang minta, kalau barangnya sedikit akan semakin mahal. Semakin sedikit yang minta, barangnya banyak, itu pasti supply-nya banyak, yang minta dikit, barang akan murah. Supply-nya sedikit, yang minta banyak, barang akan mahal. Ini hukum ekonomi paling dasar gitu ya. Nah, maka teman-teman juga harus bisa menilai permintaan pasar terhadap produk saya itu seperti apa. Nah, masalahnya adalah seringkali kita ini bikin produk itu tidak melihat kebutuhan pasar. Tapi lebih kepada karena aku pingin bikin itu. Karena aku pingin jual itu. Nah, padahal yang kita inginkan, yang kita ingin jual, yang kita ingin bikin, belum tentu dibutuhkan oleh konsumen. Konsumen akan membeli sebuah barang, membayar sebuah jasa yang mereka butuhkan. Nah, ini yang disebut dengan market demand. Jadi permintaan pasarnya segede apa dan permintaannya segede apa, pemainnya sudah sebanyak apa, itu juga harus dilihat pada poin yang ketiga ya, persaingan gitu. Jadi pasarnya gede, tapi yang main juga bejibun banyak, ya kita akan susah sekali bersaing, butuh effort lebih gitu ya, terutama untuk strategi penetapan harga. Kalau bicara cuman ayam goreng, aduh, Indonesia ini ayam goreng ya banyak gitu ya. Mau pasar yang mana, mau yang seperti apa itu juga harus ditentukan dari awal. Ya, terkait dengan yang keempat. Jadi saya ayam goreng, tapi saya ayam goreng yang setara dengan McD, KFC gitu ya, mungkin atau merek-merek franchise yang internasional gitu. Maka yang harus dikeluarkan sebagai sebuah investasi supaya merek dan citranya setara dengan itu kan sudah bisa dihitung. Mereka mahal ya karena brandingnya oke, dan untuk membuat branding oke itu butuh cost, butuh biaya. Gitu. Oh enggak, saya cuma pingin kayak kaki lima pinggir jalan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Di situ tidak terlalu pada merek dan citra. Yang penting eye catching, terlihat, harga murah, rasa standar gitu ya. Yang penting bisa dinikmati oleh lidah begitu, itu sudah oke. Nah, itu sekali lagi kembali kepada tujuan teman-teman berbisnis gitu.
Jadi mau di posisi mana nih berbisnisnya? Musiman tadi seperti yang saya bilang di awal gitu ya, tidak terlalu effort ke memperpanjang usia bisnis, tapi yang penting ini musimnya lagi ini nih, es coklat. Oke, jual es coklat. Besok berubah, jual es teh, jual es teh. Besoknya berubah, lagi booming, entah ada produk baru, berubah lagi ke situ. Jadi yang berubah hanya banner di booth-nya mungkin begitu ya, dengan yang produk yang dijual, itu oke. Itu tujuan strategis Anda. Tidak ada yang salah dengan itu. Atau saya ingin punya sebuah brand yang mature, yang nantinya bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan gitu. Dan menjadi legend misalkan. Nah itu tujuan strategis. Yang pastinya semua ini, 5 faktor ini akan mempengaruhi strategi penetapan harga yang harus teman-teman lakukan. Nah, untuk itu teman-teman, saya membantu dengan membuat sebuah model yang kami namakan brand rate model. Jadi di model ini bisa dilihat, ada piramid yang berwarna merah sampai ke biru. Piramid itu menyimpulkan konsumen, besaran konsumen. Di negara kita, besaran konsumen di negara kita. Dan ada 2 anak panah, yang satu semakin tinggi adalah kita menjual dengan high price, semakin ke bawah kita menjual dengan low price. Gitu. Nah, kalau dilihat kayak bagi berdasarkan konsumen itu ada 4, gitu ya, 4 level, mulai bawah, menengah, atas, dan atas sekali, VVIP lah kita sebutnya. Nah, jadi yang paling banyak memang harus diakui adalah konsumen dengan kelas bawah. Itu paling lebar dan tebal. Itu paling banyak. Semakin ke atas, konsumen yang bisa mengakses harga tinggi itu harus dipahami teman-teman semakin sedikit jumlahnya. Lalu kalau teman-teman di situ lihat ada apa namanya 2 garis putus-putus itu ya, itu adalah gambaran tentang profit margin yang bisa teman-teman dapatkan. Gitu. Kalau teman-teman bergelut di pasar level 1, level bawah, maka yang harus dilakukan adalah profitnya pasti sedikit. Ya, dan kita coba dengan pasti harus bisa menekan cost, biayanya paling dikit. Tapi kalau sudah sampai ke pasar level 4, ya, VVIP, profitnya pasti gede. Tapi untuk bisa masuk ke situ, untuk bisa menyediakan produk yang sesuai dengan high price gitu ya, cost-nya juga nggak sedikit. Cost tidak hanya bicara tentang suplai bahan baku dan proses produksi ya, tapi kalau kita sudah bicara high price, itu bicara tentang status, maka banyak add value di luar yang tangible gitu ya, yang terlihat, lebih banyak yang terasa intangible gitu ya. Itu lebih banyak harus diberikan dan itu memakan biaya yang cukup besar. Nah, kita akan bahas per level nih di malam ini gitu ya. Jika ada pertanyaan, sekali lagi silakan langsung dituliskan di chat biar nggak lupa gitu ya. Sebelum nanti mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Oke. Nah, kita mulai dengan menjabarkan apa yang terjadi di level pasar 1. Jadi di pasar low price. Nah, jadi begini teman-teman. Di low price ini adalah pasar-pasar di mana produk dan jasa itu harus memenuhi hygiene factor. Hygiene factor itu adalah gampangannya, kasarnya adalah lek jualan ayam ya kudu enak. Kalau Anda masuk ke kuliner ya harus bisa masak enak gitu. Jadi istilahnya kan pasti semuanya ngomong ayam goreng saya paling enak. Apa yang lain nggak ngomong gitu? Ayam geprek saya yang paling crispy. Apa yang lain juga nggak crispy? Nah, jadi hal-hal yang dibicarakan itu kita sebut dengan hygiene factor gitu. Nah, hygiene factor ini harus dilewati dulu kalau mau berbisnis, kalau mau settle. Kalau nggak bisa nyampe ke hygiene factor ya umurnya nggak akan lama gitu. Kayak kemarin kami mengerjakan untuk Telkomsel. Gitu. Telkomsel itu PR-nya ke kami adalah bagaimana mereka bisa keluar dari red ocean, di mana para provider ini semuanya menjual kecepatan bandwidth, besarnya
kapasitas giga dan segala macamnya. Di mana itu tidak hanya bisa ditawarkan oleh Telkomsel, tapi juga ditawarkan oleh provider-provider yang lain. Nah, sehingga tidak punya nilai tambah kalau dia hanya berkutat pemasarannya di masalah itu aja. Oh, akses saya cepat, emang yang lain enggak. Oh, eh, saya murah nih dibandingkan yang lain. Emang yang lain nggak bisa bikin paket yang lebih murah. Itu namanya hygiene factor. Hygiene factor memang bisa dijadikan sebagai sebuah tawaran fitur untuk produk dan jasa, tetapi itu tidak membuat Anda di atas yang lain. Gampangannya seperti itu. Tidak membuat Anda menjadi rujukan utama untuk dipertahankan oleh konsumen. Nah, maka di pasar bawah ini, di mana yang persaingannya adalah hygiene factor, ya oleh ayam geprek yang penting ada sambal bawangnya gitu ya. Kemudian ayamnya crispy, gede, itu digeprek gitu ya. Nah itu ya maka convertingnya adalah ke quantity. Bahwa di sini harga murah itu diselamatkan dengan harus terjual sangat banyak. Saya izin sambil minum ya. Seharian nggak ngopi. Nah, jadi harus dikonversi dengan banyaknya produk yang terjual. Kalau Anda tidak bisa menjual dengan cukup banyak produk yang sudah dijual dengan harga murah dan harga rendah ini, maka eh, kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang cukup menarik begitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan di sini pertama, kalau kita memang berbisnis di ranah ini, kita harus paham karakter konsumennya. Karakter konsumennya seperti apa? Yang harus kita pahami kelas bawah ini pendapatannya terbatas sehingga mereka tidak punya privilege untuk bisa pilih-pilih produk. Gitu. Oke. Nah, maksudnya, oh aku pingin ini nih produk yang ini karena dia menawarkan selain rasa enak itu ada ini dan sebagainya. Nggak bisa gitu, pendapatannya terbatas. Maka pasti fokus utamanya pada harga. Gak enak, gak apa-apa, pokoknya murah, ayamnya gede. Nah, misalkan seperti itu. Karena apa? Karena pendapatannya terbatas. Yang kedua, price sensitive. Di sini nggak ada loyalty, nggak ada loyalitas. Ya, jadi oke, sekarang saya beri produk A. Ternyata besok ada produk B, ada ayam geprek. Oh, kenapa hari ini ayam geprek? Tadi saya buka nggak pakai ayam geprek. Oke. Ternyata besoknya saya sekarang beli ayam geprek A, ternyata besok ada ayam geprek B dengan harga yang sama. Jadi tidak lebih murah. Dengan harga yang sama, tetapi ukurannya lebih gede. Maka dia tanpa perlu merasa sungkan akan otomatis memilih pembelian ke ayam geprek B. Itu price sensitive gitu. Kenapa? Karena dia dengan harga yang sama bisa dapat lebih gede. Tidak ada loyalitas di sini. Oke. Nah, jadi ini pasar-pasar bawah yang harus Anda tak pahami gitu. Mau sampai kapan? Mau hancur-hancuran harga? Oh, sana dia pindah ke sana nih. Besok kita jual lebih murah. Otomatis itu akan mempengaruhi margin keuntungan dari rekan-rekan. Semakin tipis, semakin tipis. Konversinya harus semakin banyak terjual. Nah, kayak gitu. Cukup melelahkan karena ya seperti warnanya di sini ya. Ini red ocean. Ini red ocean. Nah, kemudian ya nggak ada yang peduli branding di pasar ini sebetulnya gitu. Branding di sini hanya sekedar visual yang eye catching. Bootnya lucu. Maskotnya bagus. Warnanya keren. Hanya sekedar itu. Jadi hanya berfungsi sebagai identitas visual yang menarik mata. Itu saja. Jadi kita tidak akan bisa ngomong di sini loyalitas, bahkan sampai advokasi gitu ya, menjadi konsumen yang bisa mengadvocate brand dan segala macamnya. Engage-nya kayak gini, nggak ada. Karena karakter konsumennya bukan seperti itu. Nah, kemudian sangat responsif ke diskon. Wah, hati-hati nih, ibu menjelang hari raya banyak diskon-diskon. Berarti apakah termasuk di sini? Ya, responsif ke diskon. Gitu. Jadi kalau ada beli satu dapat satu, jadi pulang bawa dua gitu misalkan. Padahal produknya sepatu. Itu menjadi sesuatu yang direspon sangat sangat antusias oleh mereka.
Ya, promo gratis hari ini. Oh, yang ngantri kan sampai sampai panjang sekali. Ya, itu berarti konsumennya memang kelas bawah. Dan pembelian jumlah ekonomis. Jadi gini, yang dimaksud itu adalah pembelian jumlah kecil. Di sini daripada kan biasanya ada ya, gampangannya produk susu tuh. Memang ada yang positioningnya tinggi, ada yang positioningnya rendah, begitu ya. Yang kelasnya ekonomis. Tapi misalkan susu itu dijual, yang satu kemasan box, kemudian ada kemasan saset. Karakter konsumen kelas bawah ini pasti akan memilih yang kemasan saset. Pembeliannya jumlah kecil. Jadi merasa ya karena ada segala macam keterbatasan, pendapatan mereka yang sangat terbatas, mereka sangat sensitif terhadap harga, responsif ke diskon gitu ya, nggak ngurus branding gitu, maka alternatif bisa membeli produk dengan jumlah lebih kecil gitu, tidak harus banding besar, itu menjadi sebuah solusi bagi. Ini adalah karakter konsumen kelas bawah yang harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Nah, di pasar ini ketika kita ingin masuk berkompetisi bisnis di pasar ini, maka ketika kita mengembangkan produk ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana kita bisa memproduksi barang kita itu dengan HPP yang sangat rendah, low cost production. Maka tidak usah terlalu ambisius untuk menciptakan produk yang A, B, C, D, E dengan kelebihan ini, dengan lebih ini, lebih ini, lebih ini. Tidak. Yang harus teman-teman capai adalah hygiene factor itu tadi. Nyolek ayam goreng itu crispy, sambelnya pedes, kering, enak, gitu ya. Ya itu ya itu hygiene factor yang harus dicapai. Tidak perlu kemudian membebani diri harus seperti ini, harus seperti ini, karena itu akan menambahkan costing biaya yang membuat HPP-nya jadi sangat tinggi. Atau bahkan kalau kelasnya besar, gitu ya, kelasnya besar, seperti Miga Cuan, gitu, misalkan salah satu klien kami, kenapa mereka bisa HPP-nya rendah dan akhirnya menjual mie-nya dengan harga yang cukup terjangkau, gitu ya, bagi kalangan bawah, itu mereka bisa menciptakan low cost production karena mereka supply-nya mereka siapkan dalam bentuk pabrik. Jadi beberapa istilahnya elemen dalam produk mereka itu mereka produksi sendiri. Nah, ini ilmu lain sih gitu ya. Ini supply chain. Supply chain ini yang mereka kuasai sehingga mereka tidak terpengaruh dengan mereka bisa ada stok gudang, kemudian ada stok bahan dan segala macamnya yang membuat mereka bisa mengendalikan harga bahan yang berpengaruh kepada HPP dari produk akhir mereka. Cuman itu kan juga satu investasi yang cukup besar. Kemudian hygiene factor itu tadi, bahwa apa yang kita lakukan tidak perlu terlalu ambisius untuk memberikan banyak hal yang sifatnya add value gitu ya, yang akhirnya nambahnya add cost, nambah nilai tapi nambah harga, kecuali memang mau naik ke pasar kelas menengah gitu. Tapi kalau memang maunya di pasar bawah, yang penting hygiene factor-nya lewat. Nah, jadi enak ya wes enak kan. Kalau barber ya sudah motong dengan teknik yang paling banyak model potongan rambut yang paling disukai saat ini. Nah, itu sudah cukup sudah. Dan menyediakan pasar produk kita di tempat di mana konsumen itu akan berbelanja. Itu harus perlu dilihat. Jadi ada beberapa produk yang mungkin tidak akan teman-teman temui di supermarket tertentu. Soal-soal itu ketemunya cuma di warung-warung di kampung atau di pasar konvensional gitu ya, pasar rakyat. Ya itu memang strategi mereka itu. Kenapa? Karena dimasukkan ke supermarket itu nggak akan dilirik gitu. Yang masuk ke sana bukan konsumen yang price sensitif gitu. Nah, jadi 3 hal ini yang harus dipikirkan oleh rekan-rekan ketika kita berbisnis di level 1 atau konsumen bawah. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita tahu karakternya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika mengembangkan produk untuk segmentasi pasar ini, berikutnya yang dilakukan adalah strategi penetapan harganya kayak gimana nih? Nah, yang pertama adalah dengan menekan
low cost production hanya untuk mencapai hygiene factor, maka kita bisa menciptakan harga yang terjangkau ketika sudah ditambah profit margin gitu ya. Jadi harga yang masih terjangkau. Nah, yang kedua, eh, untuk beberapa barang nggak bisa Mas kayak gitu ya. Kalau misalkan kita jual bumbu masak gitu ya, ya ya ada yang soto yang cuma diplastikin dengan sablon gitu ya, itu kan ada. Tapi kalau saya jual barang ini mahal, bagaimana ya? Cost production-nya sendiri sudah mahal, gitu. Belum lagi ditambah margin. Ya mungkin yang kedua strategi yang bisa dipakai oleh teman-teman adalah menyediakan mekanisme pembayaran yang mudah. Misalkan saya di sini ada Mas Robit nih, beliau ini interior designers, interior interior studio, design studio gitu. Jadi memproduksi barang-barang atau memproduksi interior elemen. Gitu. Gak ada yang murah, itu semurah-murahnya ya tetap mahal gitu. Mungkin bagaimana kalau misalkan Mas Robit ingin ini pasar bawah yang aku tuju, maka mungkin dia akan menyediakan mekanisme pembayaran di mana yang harusnya bisa dibayar sekali dicicil nih 6 kali gitu ya, dibuat model arisan kayak mungkin apa gitu ya. Nah, ini adalah sebuah strategi-strategi penetapan harga yang bisa dilakukan untuk pasar konsumen bawah. Bayar 3 kali, sering kali kan, mungkin di kampung kita ya, ini aku jual ini nih, dibayar 3 kali nggak apa-apa gitu. Sebetulnya kalau dibayar sekali kan juga bisa, tapi lumayan gitu. Tapi dibayar 3 kali, itu merasa lebih murah. Padahal kalau 3 kali dikalikan jumlah pembayarannya tiap bulan, ternyata juga 1,5 lebih mahal gitu dibandingkan kalau beli langsung. Nah, tapi itu adalah psikologis dan cara mempermudah karena pendapatannya terbatas dari konsumen. Pemberian diskon dan promosi karena tadi karakternya sangat responsif ke diskon dan promosi. Cuman ini next level setelah bisa menghitung HPP dan menambahkan margin profit, main diskon dan promosi ini tricky banget gitu. Terutama untuk financial hitungan finansialnya harus punya kemampuan yang oke menghitungnya. Jangan sampai justru boncos gitu ya karena diskon diakses orang beli buahnya ternyata ketika dihitung lah ternyata kita rugi ngasih diskon dan promosi kemarin. Nah ini hati-hati. Kemudian yang keempat adalah jika memungkinkan maka kita bisa menjual produk atau jasa kita itu dalam paket yang ekonomis gitu. Jadi bermain dalam jumlah net dari produknya. Nah, ini mungkin akan jauh lebih menjadi pilihan yang make sense untuk pasar-pasar kelas bawah. Nah, ini untuk pasar kelas bawah yang saya bilang red ocean tadi. Effortnya lebih besar, cara berpikirnya dan mentalnya harus kuat sih memang kalau pasar ini. Tapi ini secara jumlah konsumen itu paling gede, paling luas gitu ya. Jadi kalau konversinya memang harus ke quantity. Kalau bisnis di sini itu yang penting terjual banyak. Gampangannya gitu. Yang penting terjual banyak. Nah, oke. Baik. Nah, saya lanjutkan. Contoh kasusnya adalah ini nggak bawa-bawa banget sih, tapi ini bisa kita jadikan bagaimana sari roti ini bisa di roti rakyat gitu ya. Mereka menjual produknya dengan harga yang terjangkau dibandingkan beberapa brand roti yang lain yang bisa teman-teman temui di mall gitu ya. Ini kan lebih sangat terjangkau untuk akhirnya konsumsi sehari-hari. Yang kedua, mereka banyak promosi diskon. Promosi diskon yang memang campaign dan biasanya kalau teman-teman beli di swalayan gitu ya, itu kan ada yang dijual setengah harga. Nah, itu adalah daripada itu pasti mendekati tanggal kadaluarsa. Kurang sehari gitu ya, daripada retur dijual lebih murah. Nah, itu sudah dihitung sama mereka. Ini aku bilang tadi, promosi dan diskon ini hitungannya hati-hati. Kemasan ekonomis, ada yang kemasan gede, ada yang kemasan satuan gitu ya. Ada yang rotinya variannya sama sebetulnya gitu. Ada yang agak gede gitu kan. Kemudian ada kalau ternyata gede juga mahal, ya maksudnya akhirnya dengan keterbatasan kemampuan membelinya ini jadi mahal. Gede pun paling juga ngambil seruas gitu, udah kenyang gitu. Nah, ada pilihan yang
satuan yang lebih ekonomis, yang kecil-kecil, walaupun rasanya sama dan otomatis lebih murah, gitu kan? Dan kita bisa lihat sari roti ini inovasi produknya bagaimana ya, varian-variannya sering kali muncul dan hilang ya, karena ini inovasi dan mereka market testing. Dan harganya bisa berubah. Dalam setahun itu harga satu roti tawarnya sari roti itu tidak akan sama. Kenapa? Karena ada elemen-elemen yang berubah, kondisi pasar, karena bahannya juga mau tidak mau masih ada bahan impor yang sekarang lagi mahal-mahalnya, terpengaruh kondisi global yaitu gandum. Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum sendiri. Sementara gandum menjadi bahan utama dari roti ini. Ini contohnya, teman-teman. Oke. Silakan jika ada pertanyaan ditulis di kolom chat ya. Oke, saya lanjutkan. Pasar kedua adalah pasar kelas menengah. Oke. Dari hygiene factor tadi yang perlu dilakukan adalah teman-teman menambahkan nilai value tambahan, add value. Jadi harus ada yang lebih dari sekedar hygiene factor. Ayam geprekmu apa bedanya dibandingkan dengan ayam geprek yang lain, dan itu harus terjawab. Yang disebut dengan add value. Nah, di sini pasar menengah itu sudah bicaranya bukan quantity tapi adalah quality. Bicaranya dari mulai kualitas. Value-value yang ditambahkan itu menambah aspek kualitas dari produk atau jasa bisnis dari teman-teman. Nah, karakter konsumennya yang kita temui di pasar ini rasional. Jadi belum masuk emosional ya. Jadi dia masih rasional. Kenapa dia bisa rasional? Karena sebetulnya sudah memiliki privilege sih untuk bisa memilih mana yang saya beli. Udah punya duit nih, walaupun nggak banyak-banyak amat gitu, tapi dia mulai memilih. Dan itu membuat mereka lagi lebih rasional. Oke, produk ini memang sepertinya agak mahal dibandingkan produk B. Tapi produk A ini menawarkan rasa yang lebih enak, menawarkan sesuatu yang menambah nilai di mata konsumennya. Nah, dia sudah bisa mempertimbangkan itu. Karena ketika membeli produk tersebut, di mana itu lebih mahal dari produk pesaing, itu dia mampu secara pendapatan. Nah, maka dia lebih rasional. Life work balance. Life work balance ini mereka pekerja keras. Pastilah gitu ya. Mereka pekerja keras sehingga pendapatannya cukup oke, tapi mereka juga orang-orang yang menikmati hidup. Life work balance ini istilah anak sekarang kan gitu ya. Biar nggak kena mental katanya. Nah, jadi kerja sangat niat gitu ya, kerja keras, dapat duit, kemudian duitnya digunakan untuk menikmati hidup, life work balance. Ini kelas menengah sudah yang berpikir gini. Kelas bawah nggak kepikiran life work balance. Kerja mati-matian aja pendapatannya masih terbatas. Nah, itu. Jadi yang menengah ini sudah seperti itu. Teknologi savvy karena punya privilege mengakses teknologi. FOMO gitu ya. Istilahnya fear of missing out. Jadi semua informasi ditelan dan banyak informasi yang sangat mudah untuk dicari. Mereka menggunakan teknologi untuk mencari itu. Jadi sangat aware dengan penggunaan teknologi sehingga resource-nya banyak nih. Nah, menghadapi konsumennya kayak gini juga PR juga gitu buat kita gitu. Terdidik. Jadi di sini juga mereka bisa benar-benar ya, teman saya itu ada yang kalau beli itu sampai ingredients-nya itu dilihat gitu. Tidak hanya masalah harga, ingredients-nya dilihat dan segala macam. Karena mereka punya educate, ya, terdidik gitu ya. Mereka paham kenapa ini mahal. Oh, karena ada elemen ini loh, yang di produk lain nggak ada. Ini nilai tambahnya. Jadi analisa seperti itu bisa dilakukan oleh konsumen yang sudah well educated, terdidik dengan baik dan menghargai value. Sehingga akhirnya dia menyimpulkan, oke, nggak apa-apa harganya segitu, bener kok. Ada satu elemen yang nggak ada di sana. Jadi value itu kemudian memberikan pemakluman ketika dia membeli produk dengan harga di atas umum gitu. Nah, ini karakter dari kelas menengah, konsumen kelas menengah. Kemudian ketika kita mengembangkan produk untuk kelas menengah ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kualitas. Kita sudah bicara quality. Walaupun di sini akhirnya konsekuensinya adalah at cost. Harus menambahkan
biaya-biaya tertentu dalam klaster biaya produksi yang menaikkan HPP demi untuk mencapai kualitas yang bagus. Bukan hygiene factor, bukan pokok enak, tapi enak banget. Nah, ini otomatis butuh cost tambahan. Yang HPP-nya naik, otomatis biaya akhir ke konsumen menjadi premium. Gampangannya seperti itu. Kemudian mudah ditemukan. Mudah ditemukan ini kalau mengacu kepada teknologi savvy, maka produk-produk di sini itu harus bisa diakses atau dibeli baik secara online maupun offline. Itu dan menginformasikan nilai tambah yang signifikan. Jadi nggak cuman mahal, tapi mahalnya itu karena apa? Bukan mahal ya. Nggak cuman agak mahal, nggak cuman agak mahal, tapi agak mahalnya itu karena apa? Ada nilai tambah yang memang diekspos secara khusus. Ya, jadi ketika melakukan proses promosi, marketing, yang dibicarakan adalah yang diekspos kepada konsumen adalah nilai tambah ini. Kalau di produk yang kelas bawah tadi, mereka nggak akan ngomong ini. Mereka akan ngomong masalah harga, mereka akan ngomong masalah quantity gitu ya. Tapi kalau di produk yang ini, kita akan ngomong nilai value tambahan. Baik tangible, yang bisa dilihat, maupun intangible, hanya bisa dirasakan. Nah, ini adalah untuk produk-produk kelas menengah. Dan untuk strategi penetapan harganya adalah, harganya harus bersaing. Jadi harus melihat kompetitor nih seberapa, oke. Lalu menentukan positioning, saya harganya di atas sedikit atau di bawah sedikit. Kenapa saya di atas sedikit? Karena itu harus terjawab. Ini yang disebut dengan harga bersaing. Dan biasanya harga tersebut adalah berbasis nilai. Jadi, oke, saya lebih mahal sedikit dari produk sebelah karena saya menawarkan ini. Tambahan add value yang akhirnya meningkatkan nilai cost production tadi itu jelas. Jangan abal-abal. Karena saya menawarkan layanan yang lebih baik. Layanan yang lebih baik ini apa? Kalau berhenti hanya bicara layanan yang lebih baik, emang yang lain nggak melayani dengan baik. Nah, kayak gitu loh. Ngejarnya gitu. Jadi harga yang lebih mahal itu terkonversi sangat real dengan nilai yang dibelikan. Bukan narasi, bukan istilahnya hanya bicara tentang saya lebih mudah diakses. Kenapa? Saya melayani dengan lebih ramah. Emang yang lain enggak? Nah, jadi itu. Dan ini kita bisa bermain harga psikologis. Harga psikologis itu bukan berarti harga yang dimaklumi oleh konsumen, tetapi bermain strategi penghargaan seperti strategi penetapan harga seperti ini. 1 juta ketika ditawarkan 999.000. Secara psikologis konsumen akan melihat 999.000 murah. Walaupun bedanya hanya Rp1. Nah, hal-hal psikologis ini yang perlu kita mainkan. Misalkan, mau ukuran apa? Sering kan ditawarin Fendi, medium, atau small, gitu kan? Apa ya? Berapa sih beda harganya? Sekian. Oh, medium aja deh. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ketika dites 3 varian itu dimasukkan ke dalam satu gelas, gak ada yang lebih. Ya, dan medium inilah distraction-nya sebetulnya. Yang gelas medium ini yang distraction-nya. Jadi ini strategi penetapan harga salah satunya. Di gerai-gerai kopi tertentu itu dilakukan harga psikologis. Harga dinamis. Nah, dan kita punya keleluasaan di sini untuk merubah harga gitu ya. Sesuai dengan mungkin semakin meningkatnya, tidak hanya bicara tentang elemen-elemen supply pada pasar, tetapi suplai bahan baku pada pasar. Tapi ketika branding kita semakin dikenal, branding kita semakin oke, maka disitulah waktu kita mungkin mulai menambahkan komponen harga untuk naik gitu ya. Awal dulu pertama buka, kopinya masih 15.000. Semakin banyak konsumennya gitu ya, semakin terkenal, ada beberapa gerai, dia naik menjadi 20 sampai 25.000. Nah,
Itu cara untuk akhirnya menseleksi konsumen juga gitu kan. Mana yang tetap bertahan, mana yang tidak, tetapi sudah terkonversi dengan kenaikan harga itu tadi. Nah, ini yang disebut dengan harga dinamis gitu. Contohnya teman-teman adalah Wakai shoes. Produknya banyak macamnya. Harganya juga sebetulnya dikatakan murah enggak. Dikatakan mahal dibandingkan Adidas, Nike dan segala macamnya. Ya, masih jauh di bawahnya gitu. Jadi ada produk yang beragam, harga yang kompetitif, promosi dan diskonnya look oke lah pada saat-saat tertentu, dan tidak ada isu tentang kualitas. Tidak ada isu tentang kualitas. Semua bersepakat pakai ini enak, ya. Beda dengan yang beli di online, misalkan 100.000, ya sebulan 2 bulan mungkin akan ada isu-isu tertentu terkait kualitas. Tapi kalau pakai aman, gitu kan. Dan harga mereka juga kalau bisa dilihat gitu ya, dari awal tahun sampai akhir tahun pasti akan ada penyesuaian untuk beberapa produk, dan mereka biasanya menyamarkannya dengan mengeluarkan produk baru yang sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dari produk awal, hanya untuk merubah harga. Gampangannya kalau kalau di pasar otomotif adalah ketika kita beli Beat dan Scoopy gitu ya. Beat dan Scoopy itu spesifikasi mesinnya sama, tapi harganya pasti lebih mahal Scoopy. Nah, hal-hal seperti itu yang dilakukan pada kelas menengah gitu. Jadi beda bentukan bodi aja akhirnya bisa meningkatkan nilai jual. Atau dia keluarin seri terbaru, beda strippingnya saja, beda stikernya aja, harganya udah beda. Itu yang dilakukan. Oke. Nah, ini untuk kelas menengah. Untuk kelas atas, wah, ini semakin sedikit ya konsumennya. Jadi kalau kita berbicara di sini, saya jadikan satu ya, atas dan VVIP ini hampir sama karakternya. Itu kita bicara experience, kita bicara status. Udah enggak. Ini orang yang beli nggak mikir duit lah. Gampangannya gitu. Maka di sini mereka mencari dengan kemampuan mereka mengeluarkan dengan pengeluaran yang sangat tinggi ya, salah satu karakternya mereka mencari pengalaman. Mereka mencari experience. Maka kalau bicara experience, hubungan customer relationship management ya, supaya menciptakan engagement itu benar-benar harus diperhatikan untuk teman-teman yang berbisnis produk dan jasa di kelas ini. Menciptakan experience yang positif sehingga engagement-nya tercipta. Ya, bukan lagi konsumen tapi teman. Ya, kayak gitu. Kemudian produk ini memberikan tambahan nilai status bagi mereka, di mana untuk bisa menciptakan sebuah status ya produk ini harus produk atau jasa ini harus luxury. Gitu. Banyak value-value, banyak nilai tambah, banyak fitur yang tidak akan bisa ditemui di produk-produk kelas menengah ataupun kelas bawah. Dan sudah nggak ngomong harga. Ya, jadi di sini mungkin dalam setahun kita hanya jual 1 atau 2 produk, marginnya udah cukup untuk menutup operasional setahun, misalkan seperti itu. Nah, pengeluarannya tinggi, fokusnya adalah mencari kualitas, gitu ya, mencari status. Oke, beli produk itu untuk status, bukan hanya untuk masalah enak, masalah dipakai nyaman dan segala macamnya, tapi itu udah kualitas, itu udah harus terpenuhi. Status kan beda nih kita pakai produk misalkan Lamborghini dengan Innova misalkan gitu kan nggak udah kan. Kalau masalah kualitas jelas untuk Lamborghini, Ferrari dan segala macam itu kan customize itu eksklusif. Jadi ukuran dari tempat duduk ke apa namanya kemudi setir itu kalau untuk mobil-mobil seperti itu diukur sesuai pembelinya, sesuai penggunanya gitu. Jadi kalau itu dipakai orang lain harusnya nggak enak karena eksklusif diukur gitu ya. Ada sepeda-sepeda road bike gitu ya yang harganya 1 sampai puluhan juta. Gitu. Satu road bike bisa dapat Beat 3 misalkan itu kan diukur.
tinggi badan dan segala macamnya. Ketika itu dipakai orang lain, nggak enak orang lain yang pakai. Ya, karena memang eksklusif itu dia. Dan itu menciptakan status yang oke, status yang tinggi. Dan itu pastinya ketika mereka mengakses produk ini, mereka menuntut pelayanan-pelayanan tertentu. Bagaimana kemudian mereka diukur, kemudian bagaimana itu disesuaikan customize dengan mereka, itu kan pelayanan-pelayanan. Jadi ini adalah karakter konsumen yang kelas atas, sudah nggak mikir duit, tetapi lebih kepada experience dan status. Jadi bagaimana mereka merasa dilayani dengan baik dan produknya itu eksklusif sehingga menciptakan status mereka lebih baik, lebih bagus di mata orang lain. Ini adalah konsumen kelas atas. Nah, di sini ketika kita mengembangkan produk untuk segmentasi ini, ya harus inovatif dan unik. Kenapa? Karena produk ini tidak boleh sama dengan produk-produk yang ada di pasaran. Kualitasnya pasti tinggi, bahan-bahan terbaik lah istilahnya. Serta eksklusif dan langka. One of kind. Cuman saya yang punya. Di antara misalkan 100 orang, cuman yang punya 3 orang. Misalkan. Dan biasanya diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Ini mungkin yang harus diperhatikan ketika kita mengembangkan produk untuk segmentasi pasar kelas atas. Dan penetapan harganya adalah sudah nggak bicara HPP lagi, jadi mungkin dari harga yang ditawarkan kepada konsumen, kalau di-converting dengan HPP, harga yang dibayar konsumen itu bisa 3-4 kali dari HPP sebetulnya produksi barang itu yang sudah tinggi, karena kita mengejar kualitas. Kenapa? Karena harganya sudah berbasis nilai. Paketnya premium, dibundling dengan beberapa hal yang sangat premium. Eksklusivitas dalam penawaran. Jadi kita nggak akan menemukan nih iklan-iklannya ini di TV atau di YouTube gitu ya. Contohnya Ferrari tidak pernah mengeluarkan iklan. Nah, jadi tidak pernah beriklan secara massal di televisi itu nggak pernah. Jadi eksklusif sekali cara menawarkannya itu melalui channel-channel yang memang khusus yang diakses oleh kalangan atas ini. Dan harganya bisa sangat fleksibel. Jadi seri-seri itu aja udah beda seri walaupun cuma beda logo penempatannya, yang satu berdiri, yang satu tidur gitu aja udah beda. Nah, ini strategi penetapan harga untuk kelas atas. Nah, contoh kasusnya adalah BMW gitu ya. Memang komposisinya adalah mobil mewah sudah. Jadi kalau yang masih mikir pajak tahunan mobil nggak usah beli ini, karena mau pajak tahunannya bisa buat beli mobil lagi baru. Nah, jadi ini memang komposisinya sebagai mobil mewah. Tetap harganya berdasarkan nilai. Jadi apa yang dibayarkan oleh konsumen untuk beli BMW dengan apa yang akan didapat dengan kenyamanan menggunakan BMW itu pasti berbanding lurus gitu ya. Dan personalisasi ya jadi ukuran dari pengemudi dengan jarak dengan setir gitu ya, itu sudah diukur dengan segala macamnya gitu, kenyamanan dan segala macamnya itu diukur dan itu menciptakan customisasi dalam produk. Makanya kalau beli second-nya pasti agak nggak enak. Kenapa? Karena memang bukan pemilik aslinya gitu ya, yang diukur di awal. Nah, premium, jadi kalau kita masuk ke service center mobil-mobil biasa gitu ya, ya di Astra misalkan dengan masuk ke service centernya BMW, Mercy gitu ya, Mercedes itu akan beda, experience-nya beda. Experience-nya beda, nggak kayak lagi ngebenerin mobil, rasanya kayak masuk spa kabarnya gitu. Misalkan itu ya perbandingannya. Jadi ada pelayanan pelanggan yang premium. Dan pemasarannya terarah. Jadi kalau kayak saya itu mungkin nggak akan ada iklannya Lamborghini ataupun BMW yang nyasar ke saya karena saya bukan konsumennya mereka. Jadi sangat terarah gitu. Dia tahu banget kanal, channel yang diakses, yang biasa diakses oleh konsumen mereka. Biasanya ada dinner khusus gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu terjadi. Gitu. Peluncuran produk mengundang crazy rich itu gitu ya. Nah, itu yang biasa mereka lakukan. Oke. Nah, jadi teman-teman itu tadi
empat strategi yang strategi yang bisa dilakukan di 4 tingkatan pasar gitu ya terkait dengan harga. Nah, saya mencoba mengumpulkan gitu ya, mencoba untuk menyimpulkan apa-apa sih yang harus dilakukan, terutama untuk menghadapi perang harga di Red Ocean, di mana kita memang umumnya pelaku bisnis itu masih berada di pasar kelas bawah dan kelas menengah, ya. Jadi kalau saya kembali sedikit ke modelnya di awal, bisa dilihat ada lingkaran hijau di sini. Nah, ini adalah area di mana paling banyak bisnis itu berjalan, kelas bawah dan kelas menengah. Nah, maka di sini ada 4 tips sederhana yang bisa dilakukan. Jadi bukan berarti ketika kita hanya memiliki target memenuhi hygiene factor dari sebuah produk atau jasa, kita tidak bisa memberikan nilai lebih. Hanya bagaimana kemudian kita bisa memilih bahwa nilai lebih ini tidak terlalu membebani production cost. Nah, jadi jika memang bisa dilakukan sendiri hal tersebut, misalkan customer service gitu ya, itu bisa memberikan nilai lebih. Nah, siapa yang melakukan? Kalau kita akhirnya membentuk divisi khusus tentang customer service gitu ya, menggunakan tools-tools customer service yang sophisticated gitu ya, yang nyaman, yang bagus, ya akan menambah cost production. Tapi kalau Anda sebagai owner, sebagai founder, misalkan turun langsung ke lapangan berinteraksi dengan konsumen, itu memberikan nilai lebih. Tanpa harus menambah production cost pada biaya produksi produk. Nah, yang kedua, bedakan produk. Bedakan produk ini gampangannya secara visual aja deh. Produknya kontennya sama, tapi kemasannya beda, dan persaingannya adalah bagus-bagusan kemasan. Nah, itu sudah membuat diferensiasi gitu. Nah, dan kalau dinilai dari biaya produksi, misalkan nih untuk memproduksi dengan pouch gitu ya, kemasan pouch full print yang sekarang sudah sangat murah, itu tidak berpengaruh terlalu banyak ke cost production. Tinggal desainnya nih, desainnya dibuat sebagus apa. Karena seringkali teman-teman, ketika di swalayan produk kita itu akan dikumpulkan dengan satu jenis produk yang sama milik pesaing-pesaing kita, di mana konsumen sudah berpikir tentang produk kita, sampai di swalayan menghadapi display yang menyajikan banyak desain kemasan dari produk yang sama, sudah mau milih produk kita, tangan itu bisa slip ke produk kompetitor karena kemasannya lebih bagus. Di mana kemasan bagus itu bicara tentang desain. Nah, jadi diferensiasinya mungkin di situ. Bagaimana intinya kuncinya adalah jangan sampai terlalu menambah dari cost production. Ya, bangun hubungan dengan pelanggan seperti yang saya bilang tadi. Kalau harus turun sendiri, turun sendiri. Jadi sering kan kita apa namanya menemukan di pasar tuh kayak gini, Bu, kenapa kok nggak belanja ke sebelah situ? Kan itu lebih murah. Enggak, enak di sini. Aku di sini udah kayak temen nih. Waktu belanja ditanyain kabarnya anakku gimana, sudah lulus kah itu. Jadi hubungan emosional itu dibangun. Nah, sehingga mereka tidak hanya merubah karakter price sensitifnya gitu ya, yang hanya mengejar harga murah itu tertahan dengan hubungan yang baik. Dan yang paling penting adalah jaga kualitas, tapi tetap bagaimana secara pintar, secara cerdik kita bisa tetap mengurangi biaya produksi. Nah, ini yang mungkin harus teman-teman lakukan. Nah, sepertinya sudah lama, sudah banyak yang sudah saya sampaikan. Mungkin kita bisa mulai masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya izinkan jika teman-teman berkenan dan membutuhkan bantuan kami secara profesional, kami expert di bidang pendampingan bisnis dan branding dengan klien-klien yang sudah pernah kami tangani. Jadi jika ingin berinteraksi lebih jauh, lebih intens gitu ya, lebih eksklusif dengan kami, bisa menghubungi marketing representatif kami. Semua materi dan rekaman hari ini akan kita share di grup Brand Energizing, grup WA Brand Energizing besok. Nah, baik, sebelum kita akhiri,
saya kembalikan kepada moderator untuk meng-guide sesi diskusi dan tanya jawab kita. Terima kasih. Silakan Mbak Hira. Baik, wah sangat memuaskan sekali ya kawan-kawan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Mas Sasa. Jadi ada beberapa hal yang saya beri garis besar bahwa untuk keberlangsungan brand itu perlu strategi perang harga yang kuat ya untuk memulainya. Jadi mungkin so far kita ngelihatnya gampang dan oke lah sah-sah aja. Namun kita tuh harus lebih bijak dalam mempertimbangkan dalam segi HTP, target marketnya, atau bahkan sesuai nggak sama trennya, atau bahkan kebutuhan pasarnya seperti apa. Bukan begitu ya Mas Sasa ya? Ya, Oke. Baik, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab selama 35 menit ke depan. Kepada para peserta, saya persilahkan untuk menanyakan Fafifu tentang branding dan bisnisnya. Jadi, kawan-kawan bisa langsung raise hand atau mungkin bisa langsung ke kolom. Nah, untuk pertanyaan ini sendiri udah ada satu, dua nih. Nah, akan saya bacakan ya dari fans Mas Sasa Malang. Ini ada pertanyaan Mas, jika ingin memulai sebuah usaha, mana yang harus lebih didahulukan? Apakah dari kualitas produk atau target pasar dahulu? Seperti itu Mas. Silahkan dijawab sama Sasa. baik. Jadi kalau urutan proses kerjanya, gitu ya. Kalau urutan proses kerjanya memang pertama ketika kita membuat sebuah produk, develop produk itu yang harus eh, menjadi concern utama itu adalah konsumennya. Kita benar-benar harus mengenal konsumennya. Yang pertama dipastikan dengan mengenal konsumen ini adalah mengenal konsumen ini dengan mengetahui satu karakternya, oke. Karakternya baik secara psikologi gitu ya, lifestyle-nya ataupun secara perilakunya. Kecenderungannya gimana sih kalau belanja? Kecenderungannya gimana sih kalau dia mencari informasi tentang sebuah produk itu harus kita pahami dulu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah daya beli dari konsumen dan eh, persepsi dari konsumen tentang produk yang kita tawarkan. Jadi gini, setelah kita tahu karakternya seperti apa, daya belinya seberapa, kita harus bisa memastikan bahwa produk yang kita tawarkan adalah sebuah solusi atau menjawab permasalahan yang ada di kehidupannya konsumen. Jadi sehingga ketika membeli produk atau jasa kita itu menjadi menjadi sebuah pemecahan masalah dan dia akhirnya mendapatkan benefit dari transaksi yang dilakukan. Itu dulu harus bisa dipastikan. Oke. Nah, setelah itu kan ketahuan tuh, oh berarti sebetulnya barang kita ini konsumennya adalah kelas menengah, kelas bawah dan segala macamnya. Nah, kalau ditanya dari pertanyaan tadi mana dulu produk atau konsumennya dulu. Saya tadi sempat menyatakan bahwa seringkali teman-teman berbisnis gagal itu bukan karena keterampilannya terbatas ketika mengolah sebuah produk. Tetapi dimulai dengan karena saya ingin membuat produk itu, tapi bukan dari analisa yang pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, jadi jawabannya adalah dari konsumen dulu. Baru kita develop produknya apa. Kalau misalkan kita develop produk dulu, boleh. Akhirnya kan kemungkinan yang terjadi adalah konsumennya sangat niche, terbatas, atau harus menciptakan sebuah komunitas konsumen baru, yang itu effortnya lumayan tuh, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kalau secara umum berbisnis, kita analisa dulu konsumennya, kebutuhannya, daya belinya, pasarnya bagaimana, baru kita creating produk, baru kita develop produk. Itu jawabannya mungkin. Baik, terima kasih Mas Sasa untuk jawabannya. Untuk fans Mas Sasa ini, apakah sudah cukup ya untuk jawaban dari Mas Sasanya? Baik, saya punya fans group. Punya fandom nih. Oke, cukup. Baik, akan saya lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Sogi. Jadi gini Mas Sasa, saya baru mulai usaha dan harga produk saya bisa dikategorikan sangat murah. Sehingga keuntungan saya itu sangat tipis. Terus bagaimana nih cara saya keluar dari zona itu? Sedangkan kalau harganya saya naikkan, maka pelanggannya kecewa. Nah, ini sangat relate ya untuk wirausaha zaman sekarang. Jadi silakan Mas Sasa, silakan digodok.
Ya, tadi kan ada elemen tujuan berbisnisnya, tujuan berbisnis. Nah, sebetulnya secara umum tujuan semua orang berbisnis adalah mendapatkan keuntungan. Cuman caranya beda-beda sesuai dengan segmentasi pasarnya. Kalau eh, konsumennya bawah, dari produk ini sudah berjalan ya, asumsi saya produk ini sudah berjalan, sudah punya konsumen dan konsumennya kita katakan adalah konsumen kelas bawah, di mana dia lebih fokus pada harga. Maka ketika ini ingin menjadi sebuah bisnis yang bagus dengan keuntungan yang baik, konversinya ke quantity, Mas Oki. Jangan jangan berpikir untuk kecuali memang diniatin gitu ya. Jangan berpikir untuk pindah segmen. Pindah segmen itu lumayan, eh, effortnya lumayan, lumayan, lumayan capek gitu. Jadi kalau memang sudah settle, sudah punya konsumen yang bagus, walaupun itu kelas bawah, saya tidak mengatakan bahwa bisnis yang ada di kelas bawah itu jelek loh ya. Selama itu masih memberikan keuntungan kepada bisnis dan sudah punya konsumen yang lebih bisa terukur secara lebih banyak, itu udah oke. Yang harus dilakukan adalah memperbanyak konsumennya karena convertingnya adalah di quantity, jumlah konsumennya. Jadi daripada menurut saya kalau memang sudah settle di situ, daripada harus berupaya menaikkan nih produk ke segmentasi pasar yang lebih tinggi, kenapa kita tidak berpikir bagaimana memperbanyak jumlah konsumen di pasar yang saat ini sudah berjalan. Tetapi saya pingin nih ada produk saya yang di kelas menengah. Saya sarankan eh, bikin brand baru, walaupun produknya sama, brand baru dengan add value dan memang ditujukan untuk konsumen menengah. Daripada produk yang sudah settle di kelas bawah, berupaya ditarik ke atas, ke kelas menengah. Pasti akan kehilangan konsumen, sementara citranya itu sudah kelas bawah. Ini aku yang kelas menengah juga agak ragu-ragu untuk mengakses itu, gitu ya. Jadi biarkan yang sudah di bawah ini, yang sudah settle dengan konsumen ini, kita perkuat dengan bagaimana caranya secara marketing and branding, itu bisa memperbanyak jumlah konsumennya. Konversi kuantitinya tercapai. Dan ketika masuk ke pasar yang lebih atas, kita ciptakan brand baru dengan penambahan add value. Nah, ini saran saya begitu ya, berdasarkan pengalaman. Bagaimana Mas, siapa tadi? Mas Oki? Apakah terjawab? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Open mic aja. Saya pengen dengar suaranya biar nggak suara saya dari tadi yang kedengeran. Iya, Kak. Dari Ahmad Saugi, apakah sudah cukup atau ada tambahan dari kakaknya ya? Oke, ada pertanyaan lagi Mas, lagi nunggu responnya dari Kak Ahmad Saugi. Jadi ada dua pertanyaan baru dari Zidan Fatah. Gimana sih Mas Sasa cara menentukan tagline itu berdasarkan apa aja ya Mas Sasa gitu. Silakan Mas Sasa. Ya, ya, agak out of topic, tapi nggak apa-apa. Ya. Ada Sekaligus kelas, sama yang ya. iya, ada kelasnya sendiri sebetulnya kalau masalah tagline dan headline. Itu kelasnya kelas branding. Nggak apa-apa deh. Kita jawab sekarang. Jadi dalam sebuah brand communication, ada komunikasi brand, komunikasi merek dan pemasaran itu ada beberapa elemen. Seringkali orang agak bingung dengan tagline dan headline gitu ya. Nah, jadi kalau yang disebut dengan tagline itu adalah sebuah frase atau kata sederhana, gitu ya, kalimat sederhana yang memberikan gambaran tentang identitas produk. Dan apapun kampanye pemasarannya, tagline ini tidak akan berubah. Seperti misalkan saya suka menggunakan contoh itu adalah sosro. Apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Itu iklannya mau topik yang diangkat berbeda-beda, itu apa namanya? Itu akan tetap menggunakan tagline. Itu yang disebut kita tagline. Sementara headline itu adalah sebuah kata yang digunakan sebagai call to action. Call to action itu adalah sebuah kata pemasaran yang menarik minat dari konsumen. Dan itu sangat dinamis, bisa berubah sesuai dengan kampanye pemasaran yang sedang dilakukan. Kampanye pemasaran yang sedang dilakukan. Nah, kira-kira
yang dimaksud kakak ini tagline atau headline nih? Mas siapa tadi? Mas Zidan Fatari. Tagline, Kak, sama. Oh, tagline. Oke. Kalau tagline itu ditemukan dengan menemukan dulu eh, brand foundation. Kita menyebutnya kalau di kami itu namanya brand foundation. Jadi brandnya ketemu dulu, esensi brandnya ketemu dulu melalui sebuah tahapan, mulai dari observasi dan sebagainya. Brandnya ketemu, esensinya, kemudian esensi brand ini diolah menjadi narasi, sebuah kita sebut dengan foundation gitu ya. Di situ kita ini mempunyai sebuah narasi tentang brand ini. Jadi kalau ditanya apa sih sebetulnya produk kalian ini atau jasa kalian ini, kita bisa bercerita banyak based on narasi itu, berdasarkan narasi itu, di mana narasi itu kemudian di-converting menjadi satu frase atau kalimat yang mewakili itu. Nah, kalimat-kalimat ini kalimat tagline ini memiliki beberapa syarat yang salah satunya adalah relate dengan keseharian eh, konsumen. Nah, di sini menguliknya memang butuh kreativitas. Kalau kesulitan, pakai kami aja. Beres. Baik, terima kasih Mas Hasan untuk jawabannya. Untuk Kak Zidan Fatari, apakah ada tanggapan dan tambahan dari Kak Zidan? Ataukah sudah cukup? Oke, sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak Zidan, untuk pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan ya, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Robit Afton Maulani. Jadi, kapan saat yang tepat untuk rebranding atau refresh branding ya, Mas Hasan? Silakan, Mas Hasan. Jadi memang untuk melakukan rebranding, keluar lagi dari pricing, tapi nggak apa-apa. Melakukan rebranding ini terutama sebetulnya adalah secara umum ada dua alasan. Yang satu, adaptasi. Adaptasi ini dilakukan oleh brand-brand yang umurnya cukup panjang. Jadi misalkan sebuah brand yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Sudah berdiri dan berjalan secara settle lebih dari 10 tahun. Kenapa harus dilakukan rebrand? Karena brand yang diluncurkan di awal, ya 10 tahun yang lalu, dengan karakter konsumen yang 10 tahun kemudian saat ini, yaitu saat ini, itu pasti sudah bertemu dengan karakter konsumen yang berbeda. Maka perlu dilakukan penyegaran, itu yang disebut dengan rebranding. Jadi tidak lepas dari akar awalnya, tetapi dilakukan penyegaran supaya brand bisa beradaptasi dengan eh, perkembangan karakter konsumennya. Bukan pindah kelas ya. Jadi walaupun dalam satu kelas, tapi karakternya kan berbeda nih, 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun dengan saat ini. Zaman kita dengan zaman anak-anak kita saat ini kan sudah berbeda dari karakternya. Maka pendekatan yang harus dipakai oleh brand untuk mengkomunikasikan diri itu pasti juga berbeda. Nah, disitulah kita pada titik itu kita membutuhkan rebrand. Itu untuk pola adaptasi. Yang kedua adalah switching. Nah, switching ini adalah ketika sebuah brand ingin eh, merubah image-nya dari kelas tertentu ke kelas yang berbeda. Nah, ini memang sering dilakukan tapi juga cukup effort nih, gitu ya. Siapa yang berhasil dari untuk melakukan hal ini itu Tolak Angin. Contoh produknya gitu ya. Tolak Angin awal-awal muncul ya konsumennya adalah orang-orang yang sangat aware dengan jamu. Dan secara realistis jamu terkonversi dengan segmen tertentu. Nah, saat ini kemudian dia bisa menjadi produk yang menengah premium gitu ya. Itu kan ada hal-hal yang dilakukan dengan misalkan menggunakan brand ambassador untuk yang relate dengan sasaran konsumen barunya. Jadi ketika menjawab pertanyaan ini kapan kita harus melakukan rebrand adalah ketika perlu melakukan adaptasi dengan perkembangan karakter konsumen dan ketika melakukan switching untuk naik kelas, gampangannya seperti itu jawaban dari pertanyaan. Ya, silakan Mbak Ira, ada lagi?
Ada Baik, yang mau open mic? Silakan. ya, dari pertanyaannya Kak Robit Afton tadi sudah dijawab sama Mas Hasan nih. Nah, dari Mas Robitnya sendiri, apakah ada tambahan atau sudah cukup dari Kak Robitnya? Sampun sampun terjawab. Halo, Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Robin. terima Terima kasih Mas. kasih sudah join malam ini. Siap, siap. Oke, baik. Ada tambahan Mas Asa dari Mas Zidan Fatari. Saya baru mulai usaha piscok lumer, Mas. Bingung untuk memberikan pembeda dengan kompetitor, soalnya piscok lumer kan barangnya sama, hanya begitu. Mm-mm. Lalu apakah saya harus berdarah-darah untuk memberikan harga murah untuk menarik konsumen dari kompetitor atau bagaimana ya, Mas? Nah, ini sebetulnya perlu tanya jawab nih. Mas Zidan berkenan open mic, walaupun nggak on cam nggak apa-apa. Iya Mas, berkenan. Oke, baik Mas Zidan. Saya nanya dulu sebelum sebelum memberikan mungkin sharing ya, bukan jawaban. Teman-teman mungkin bisa setuju, bisa tidak ya. Jadi terbuka saja di sini. Eh, Piscoknya ini sudah punya konsumen, Mas. Baru open PO Mas. Open BO. Responnya oke? Ya lumayan dari teman-teman gitu. Oke. Ya. Harganya standar dengan pistok yang lain atau memang sudah sengaja ada pembeda? Lebih tinggi atau mungkin lebih rendah? Ya standar Standar ya. sama Berapa kalau sama boleh tahu, Mas? ya sekitar 10.000 12.000 gitu. 10.000, 12.000 itu satu paket, Ya satu porsi isi 5. satu porsi isi 5. Dan itu harga yang umum untuk pistok yang lain gitu ya. Ya Hmm. Eh, Konsumennya sudah sesuai harapan Mas Zidan atau masih kurang banyak? masih kurang banyak. Kurang banyak. Nah, pernah nggak Mas Zidan mencoba bertanya kepada konsumen Mas Zidan gitu ya? Ada yang sudah membeli lebih dari satu kali? Belum ada sih. Satu kali selesai. Ya Belum ada mungkin repeat karena repeat order. belum. Oke, Mungkin karena itu teman dibantu mungkin kayak begitu saja mungkin. oke, baik. Jadi gini Mas. Pertama kita harus paham dulu kekuatan dari produk kita. Nah, seringkali ketika kita menilai produk, terutama kuliner ya, itu adalah subjektif. Subjektifnya gini, kenapa? Karena kita yang masak, karena kita yang bikin, kita mengatakan itu enak. Kata kita. Gitu kan? Ya enggak? Iya Mas, betul. Betul, oke. Mungkin awal Mas Zidan harus melakukan blind test. Blind test itu gini. Ada produk Mas Zidan dan kemudian Mas Zidan beli piscok dari produk pesaing nih. Gitu ya. Lalu ditaruh di piring, tidak terlihat mana yang bikinan Mas Zidan, mana yang bikinan kompetitor. Terutama dilihat dari subjek testingnya. Lalu ajak teman-teman atau siapapun orang yang eh, Mas Zidan percaya bisa memberikan komen dengan jujur untuk mencoba tuh, misalkan gitu ya. Nah, dari situ nanti Mas Zidan akan dapat insight. Harus diupayakan jujur gitu ya. Harus akan dapat insight. Sebetulnya dibandingkan dari sisi kualitas produk dalam hal ini rasa, piscoknya Mas Zidan itu dibilang lebih enak atau enggak oleh konsumen gitu. Nah, kalau ternyata mohon maaf begitu ya, dari 3 produk, salah satunya dari produk Mas Zidan, ternyata dari 5 orang yang diminta mencoba tanpa mengetahui merek masing-masing produk ini, eh, mengatakan produk pesaing lebih enak. Nah, ini yang mungkin harus Mas Zidan waspadai. Itu mungkin yang menyebabkan cuman one shot pembeliannya. Kalau enak kan pasti orang akan berulang gitu ya. Tapi ini kok nggak berulang, ada apa ini? Nah, itu satu untuk mencari kualitas. Nah, maka ketika hasil testing ini sebaliknya, orang mengatakan produk Mas Zidan ini enak gitu ya, dibandingkan pesaing, kita udah punya kelebihan. Oke. Nah, tapi kalau melihat dari pertanyaan yang Mas Zidan jawab, dari pertanyaan saya yang Mas Zidan jawab, kemungkinan nih, mohon maaf begitu ya, coba deh dilakukan blind test supaya tahu di level mana sih respon konsumen itu mengatakan produk kita ini enak atau tidak.
Ini selalu kita sarankan kepada klien-klien kami yang sifatnya kuliner gitu ya, melakukan blind test dulu. Kenapa? Karena kalau kita belum dapat hygiene factor-nya bahwa konsumen mengatakan enak gitu, itu akan susah sekali untuk ngomong bicara tentang harga yang lebih mahal, bicara tentang bahwa kita lebih dari produk yang lain, itu akan susah. Maka PR-nya yang pertama adalah bagaimana kemudian hygiene factor-nya itu tadi tercapai dulu. Bahkan lebih, konsumen mengatakan pisang kita lebih enak daripada yang punya kompetitor. Nah, kalau ketahuan akhirnya kita lebih enak, ini sudah sebuah modal untuk kita olah gitu ya, untuk kita olah bahwa dengan harga yang sama konsumen akan dapat pisang yang lebih enak, piscok yang lebih enak. Dan itu by data, bukan asumsi subjektif pemilik bisnis. Seperti halnya yang dilakukan Pepsi. Pepsi memang secara dengan sengaja dia memberikan harganya di bawah Coca-Cola gitu. Dan ketika dia melakukan blend test dengan Coca-Cola, banyak orang yang lebih prefer, lebih suka dengan Pepsi daripada rasa Coca-Cola. Nah, akhirnya, tapi dia tidak kemudian frontal dengan Coca-Cola. Dia tetap sebagai memposisikan sebagai substitut dari Coca-Cola. Ya, sebagai sebuah produk substitut, maka dia pasti lebih murah. Apa yang dikejar? Quantity. Seperti yang saya bilang tadi, di pasar ini adalah quantity. Nah, itu yang mungkin harus dilakukan dulu oleh Mas Zidan. Kejar dulu hygiene factor-nya, sampai mendapatkan respon bahwa pisang coklat Anda ini enak, kayak produk lainnya, bahkan lebih enak daripada produk yang lain, baru kita bisa ngomong yang lain. Itu dulu mungkin Mas Zidan. Iya, Mas. Paham. Terima kasih ya, Mas. Ya, Baik, terima kasih Mas dan Fatari untuk sesi diskusi singkatnya. Oke, untuk rekan-rekan yang lain, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau didiskusikan bersama kami, Anda bisa langsung raise hand atau bisa langsung ketik di kolom chat. Saya persilakan. silakan rekan-rekan, kita masih punya waktu sesuai dengan yang direncanakan sampai dengan jam 10. Tapi kalau memang sudah dirasa cukup, ya saya kembalikan ke Mbak. Silakan jika masih ada pertanyaan atau diskusi. Dan mungkin hari ini nggak kepikiran pertanyaan, tapi besok atau malam nanti waktu menjelang sahur ternyata kepikiran, oh tadi kok aku nggak tanya ya. Silakan teman-teman ditanyakan di grup WA. Nanti kita akan respon pertanyaan teman-teman. Tapi mohon bersabar dengan responnya begitu ya. Kalau di luar sesi kita mungkin perlu membagi waktu. Mohon maaf sekali kita perlu membagi waktu dengan kesibukan di studio. Tapi pasti akan segera kita jawab. Silakan nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan di sini bisa disampaikan di grup Brand Energizing masing-masing dari teman-teman yang hadir hari. Dan di grup itu kita juga akan sharing informasi-informasi terkait dengan branding, marketing, sales gitu ya, bisnis, dan informasi tentang kelas-kelas kami berikutnya. Kita nggak akan cuma satu kali ini, kita akan ada beberapa kelas yang dilaksanakan berikutnya, baik yang berbayar maupun yang gratis seperti ini. Mudah-mudahan menjawab kebutuhan rekan-rekan untuk bisa sharing dengan kami. Itu semua teman-teman. Wah, sudah ada yang ngajak foto. Ya, Mbak Ira silakan ditanyakan kembali apakah masih ada atau tidak. Kalau tidak ya berarti kita masuk ke sesi paling penting dari pertemuan malam kita, yaitu foto bersama. Baik, saya tadi udah cukup sih Mas ya. Baik. Baik. Sudah cukup beneran? Gak ada yang tanya lagi? Mumpung ada kesempatan nih guys, kita bisa ngobrol bareng, godok bareng, apapun yang ada di pikiran kalian atau unek-unek tentang branding, atau kalian punya keresahan tersendiri masalah bisnis kalian, bisa kok didiskusikan sekarang. Karena kita memiliki sisa waktu yang bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Oke, mungkin bisa saya sekaligus tutup ya Mas ya? Boleh, boleh. Oke. Jadi gini guys, dapat kita simpulkan untuk semuanya, masalah bisnis itu tidak boleh sembarangan dalam proses merintisnya.
perlu skema dan ketepatan yang presisi karena hal ini tuh tidak sekedar aksi dan egois. Jadi semuanya dikarenakan sesi tanya jawab telah usai, maka diskusi tetap bisa berlanjut kok guys. Selain dari rekaman dan materi akan dibagikan di grup besok. Dan rekan-rekan juga bisa tanyakan di grup tentang masalah apa saja yang sekiranya menjadi keresahan tentang bisnis dan lain sebagainya. Dan yang kita tunggu-tunggu nih tentang sesi dokumentasi. Dan saya minta di sini untuk rekan-rekan bisa untuk on cam semua. Silakan. Yuk, silakan. Cam. Dari Kak Faiz Kira, Zainal Abidin udah on cam nih. Oke. Yuk, Kak silakan. Riki, Kak Cam. Herwinda. Pose termanisnya, ya, silakan. Tadi ada pertanyaan kapan webinar lagi? Segera, Mas. Tapi mungkin setelah hari raya ya. Kita lebaran dulu lah. Iya, benar. Oke, dari Kak Ilham Akbar, silakan on cam dulu, guys. Yuk, teman-teman, silakan on cam. Sudah? Cuman ini aja yang on cam? Kayaknya ini aja sih, Mas. Oke, baik. Saya Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Bentar, saya. baik. Cuman satu halaman Oke ya. ya, guys. Sekali lagi, bebas. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Ya, kawan-kawan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun jangan sedih guys, kita akan mengadakan beberapa sesi lanjutan kelas yang akan diumumkan tanggal mainnya di grup WhatsApp. Jadi stay tune ya. Ikan tuna, ikan teri. Saya Zaira, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf Waalaikumsalam. jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Mas Asa. Sama-sama. Terima kasih Mas Terima kasih Mas Asa. Asa. Izin